sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat aplikasi Android menggunakan Flutter. Ini sedikit profil dari saya. Nanti jika teman-teman ada pertanyaan atau mau belajar bareng, bisa lewat email atau langsung kontak WA aja. Yang pertama, apa sih Flutter itu? Nah, Flutter itu sendiri, dia itu framework yang dibuat sama Google pada tahun 2017, yang sebenarnya fungsi awalnya itu buat membuat desain tampilan UI/UI supaya lebih menarik. Karena waktu itu demand pasarnya lumayan besar, maka sama Google dibuatkan framework untuk bisa membuat aplikasi web, iOS, sama Android. Jadi kalian cukup membuat atau ngoding satu bahasa pakai nama bahasanya itu Dart. Terus kalian bisa deploy ke web sama iOS sama Android. Nah, kenapa sih kita harus pakai Flutter? Nah, kenapa kita harus pakai Flutter itu dia menghemat uang dan juga waktu kita. Jadi misal kalian punya project atau kalian sebagai project manager, kalian disuruh membuat aplikasi iOS dan juga Android. Nah, kalau kalian membuat aplikasinya itu secara natif, itu nanti kalian akan buang-buang uang sama buang-buang waktu. Karena pertama kalian harus hire atau harus punya resource 2 orang minimal, yang satu buat Android, yang satu buat iOS. Itu kan udah bayar 2 kali. Terus yang kedua, waktu juga. Misal kalau jalan atau membuat aplikasinya nggak bareng, karena biasanya nunggu Android dulu atau nunggu iOS dulu. Nah, itu kan juga memperpanjang waktu pembuatan aplikasi atau produknya. Nah, itu nggak relevan atau nggak recommended lah. Rehan, sorry, nggak share screen. Oh, maaf Pak, bentar. Hmm. Jadi apa itu Flutter? Yang tadi adalah framework yang dibuat oleh Google khusus untuk membuat aplikasi Android, iOS, sama web langsung. Jadi pakai satu bahasa pemrograman yang namanya Dart. Nah, terus tadi kenapa pakai Flutter? Yang pertama, dia bisa menghemat uang dan waktu kalian. Jadi kayak tadi misal kalian seorang project manager, terus kalian harus membuat produk iOS dan Android secara bersamaan. Kalau kalian hire 2 orang untuk build aplikasi secara natif, kalian kan bayar 2 kali. Nah, dengan Dart itu nanti kalian cukup bisa hire 1 orang buat bikin aplikasi pakai Flutter, terus nanti langsung bisa di-deploy ke iOS sama Android. Nah, yang kedua, performanya itu termasuk cukup tinggi. Jadi dibanding dengan, jadi gini, aplikasi natif itu performanya tinggi. Kemudian kan ada juga framework lain kayak Cordova, terus Ionic, yang bahasanya berbasis web kayak HTML, CSS, sama JavaScript. Nah, itu performanya di bawah si native. Jadi misal kalau si native itu dia dapat frame rate 60 fps atau 60 frame per second di layar gadget kalian, kalau pakai kayak Ionic Cordova itu yang basisnya web, itu di bawah 60 fps. Jadi misal kalian bisa dapat 30 atau 40, yang jelas performanya tidak sebaik native. Nah, untuk Flutter ini
dia emang nggak natif, dia hybrid, tapi performanya dia bisa menyamai natif atau bahkan bisa lebih dari natif. Nah, yang kedua quick development atau mendevelop aplikasi secara cepat. Kalau teman-teman biasa bikin aplikasi Android pakai natif atau Java atau Kotlin, nah itu kan kalau kalian mau build ulang atau ngeran, itu kan pasti butuh waktu yang lumayan. Kalau misal komputer kalian itu speknya tinggi, mungkin bisa beberapa detik atau 30 detikan. Kalau yang komputernya agak lemot atau udah jadul banget, itu kan mungkin bisa sampai beberapa menit baru kebuka aplikasinya. Nah, di Flutter ini dia punya fungsi namanya hot reload. Nah, itu kayak gini. Pertama kali kalian ngeran aplikasi itu emang sedikit lama, karena kan harus compiling semuanya. Nah, nanti setelah kalian udah jalan aplikasinya, kalau kalian mau ada perubahan, misal aku mau merubah warna background-nya jadi putih, aku mau ngubah teksnya dari agak gede. Kalau pakai Android kan harus ulang lagi kan. Nah, kalau di Flutter, kalian cukup simpen filenya, nanti si emulatornya itu langsung akan ngeload perubahan yang kalian kalian ubah tadi, kayak misal ubah warna, terus memperbesar mengkecil teks itu secara cepat. Jadi cuma hitungan detik, mungkin 1 sampai 2 detikan udah kelihatan perubahannya. Jadi nggak perlu build ulang terus. Nah, yang selanjutnya itu ada compatibility. Jadi kalian nggak perlu apa itu apa ya istilahnya kayak memikirkan aku bikin aplikasi ini tuh kompatibel buat Android, Nougat, Marshmallow, terus ke atasnya yang bawahnya nggak support. Nah, kalau di Flutter itu kalian nggak perlu mikirin itu karena aplikasi yang kalian buat itu basisnya Flutter. Jadi biar nanti Flutter-nya itu yang ngurus sendiri, aplikasi ini tuh udah bisa langsung disupport untuk Android yang bawahnya atau yang kecil-kecil. Jadi kalian langsung aja nggak perlu mikirin ini aplikasi ini support buat apa, buat Android apa, buat device kayak gimana gitu. Jadi nanti langsung diaturin atau di setting sendiri sama Flutter-nya. Nah, yang terakhir ini ada open source. Jelas kalau Flutter ini open source, jadi kalian bisa mengkustomisasi codingan-codingan atau tag-tag yang ada di Flutter itu sendiri. Jadi kalian bebas buat mengotak-atik apa yang ada di Flutter sama Dart-nya. Nah, kan tadi juga udah tahu sedikit apa itu Dart kan. Nah, Dart itu bahasa pemrograman yang dibuat oleh Google pada tahun 2011 yang terinspirasi dari bahasa C, Java, JavaScript, sama C Sharp. Nah, jadi si Google ini pertama bikin bahasa Dart itu buat user interface aja, untuk buat tampilan lah, kayak CSS atau JavaScript kayak gitu aja. Nah, pada tahun 2017 baru Google itu buat framework Flutter yang bahasanya pakai Dart. Nah, mulai dari tahun 2017 ini si Dart sama Flutter mulai mulai terkenal, karena sebelum itu Dart emang nggak pernah dilirik sama developer karena bahasanya juga kurang terkenal lah, kurang sosialisasi si Google. Nah, di Flutter ini kalian untuk membuat kayak halaman, habis itu membuat button, layout, dan lain-lain itu
namanya disebut widget. Jadi udah nggak ada ini drivable, bukan drivable sih, ini layout sendiri, ini apa itu, ya drivable ya, drivable sendiri. Jadi semua yang ada di codingan kalian itu namanya widget. Nah, ini beberapa contoh aplikasi yang didesain dengan Flutter. Nah, karena semuanya itu widget di Flutter, widget ini dibagi dua. Yang pertama ada stateless widget sama stateful widget. Nah, apa sih bedanya stateless sama stateful? Nah, kalau stateless itu dia sifatnya immutable atau dia sifatnya tetap. Jadi kalian nggak bisa bikin aksi atau perubahan terhadap tampilan layarnya. Misal, ketika aku klik tombol ini, keluar apa itu pop-up atau tulisan sticky Malang. Nah, itu nggak bisa. Jadi, kalau kalian pakai stateless widget, kalian cuma bikin tampilan aja. Nggak bisa diotak-atik, cuma kayak, ya sekedar tampilan aja. Nggak bisa dikasih aksi, nggak bisa kasih perubahan apapun. Jadi, cuma sekedar tampilan. Nah, kalau, sorry. Oh, ini yang stateful ya? Lupa ganti judulnya. Yang ini yang stateful. Yang stateful ini kebalikan dari stateless. Jadi, kalian bisa merubah apapun tampilan yang ada di layar atau ya di layar berdasarkan aksi si user. Jadi ketika aku klik tombol ini warnanya berubah, aku klik tombol ini keluar tulisan, aku klik tombol ini ukuran apa itu teksnya jadi kecil. Nah, itu kalian harus pakai stateless widget. Ini sekedar penggambaran aja gimana sih cara bikin nyusun layout yang ada di Flutter. Nah, ini misal kalian punya handphone atau smartphone kosong. Nah, pertama kali kalian harus bikin namanya scaffold. Nah, scaffold ini itu kata lainnya dari canvas. Jadi kayak kanvas putih yang ada yang nempel di atas layar HP kalian. Ini kanvas dasarnya, scaffold. Nah, terus di scaffold ini kalian bikin app bar atau apa itu biasanya toolbar ya di atas. Jadi di dalam scaffold nanti bikin app bar. Itu nanti kalian nggak perlu ngurusin height apa itu panjang lebar dari app bar. Nanti si Flutter udah langsung ngesetting ukuran HP kalian seberapa, kayak gimana, langsung dibikinin app bar kayak gimana. Maksudnya yang sesuai dengan standarnya. Nah, nanti di scaffold-nya itu dia punya anak lagi yang namanya container. Kalau teman-teman udah pernah modding atau pernah pakai HTML, container ini kayak div. Sama kayak div. Jadi cuma kotak. Tapi bukan kotak sih. Cuma tempat. Aku mau ngasih tempat. Nah, di dalam kontainer aku masukin yang namanya widget kolom. Nah, kolom ini dia bakal dia bakal nampung banyak widget, tapi nanti disusun secara vertikal atau ke bawah. Jadi misal aku punya 2 widget teks, itu nanti bakal disusun ke bawah, jadi atas sama bawah gitu. Oke, ini. Nah, terus di dalam kolom aku masukin widget yang namanya row. Nah, row ini
dia kebalikan dari si kolom. Jadi nanti kalau kamu punya atau kalian punya widget teks 2, itu nanti akan itu ditaruh berdampingan atau ya berdampingan. Jadi yang satunya di kiri, yang satunya di kanannya. Jadi terus secara horizontal. Nah, di kolom nanti aku yang bawahnya row, aku kasih teks. Yang di dalam row-nya dikasih teks juga sama icon. Nah, yang di sini itu penggambaran nanti apa ya, nyusun layoutnya. Jadi yang pertama ada scaffold di atas, di dalamnya ada up bar atau toolbar, terus di dalamnya di bawahnya itu ada kontainer, di kontainer di dalamnya ada kolom, di kolom di dalamnya ada row sama teks, di dalamnya row ada teks sama icon. Jadi struktur penulisannya hampir mirip sama HTML atau CSS. Nah, ini sekedar penjelasan singkat aja. Terima kasih. Sekarang coba kita demo atau gimana sih cara instalasi Flutter mulai dari awal. Pertama, kalian bisa langsung ke flutter.dev. Nanti kalian bisa klik dokumentasi docs ini, getting start. Habis itu install. Nah, kalian bisa pilih Windows atau macOS atau Linux. Karena biasanya kan teman-teman pakai Windows ya. Misal kalau teman-teman pakai Windows, nah ini ada sistem requirement-nya untuk bisa download Flutter kayak gimana. Habis itu kalian harus download Flutter SDK-nya. Nah, ini teman-teman bisa download, kemudian ekstrak di mana aja, terserah. Bebas teman-teman, nggak harus di C, nggak harus di apa itu program files atau sistem, nggak harus. Yang penting nanti setelah di-download, langsung diekstrak. Tapi mending teman-teman taruh di C, di luar, kayak di sini. Nah, ini nanti ada di sini S3-nya, kalau udah diekstrak. Nanti setelah diekstrak, teman-teman harus masukin path-nya si Flutter ini ke apa itu variabel yang di sini. Nah, ini ketika teman-teman ketik variabel nanti muncul settingan ini. Nah, klik yang environment variable, terus pilih ini path, edit. Nah, nanti tinggal teman-teman new, paste yang ini. Nah, ininya di copy, masukin di sini, misalkan ini punya ini di sini. Terus ditambahi bin. Jadi masukinnya itu yang ini, yang binnya ini. Oke. Kalau udah, oke. Nah, nanti teman-teman bisa ngecek misal di sini CMD. Oke. Untuk teman-teman bisa ngecek apakah udah udah bisa jalan di Flutter, itu ketikan Flutter Doctor. Nah, nanti si Flutternya itu ngecek apakah udah terinstall beberapa aplikasi yang diminta sama Flutter-nya. Kayak Android Studio, terus Visual Studio Code. Nah, ini. Nah, nanti teman-teman harus punya Android SDK, terus Android Studio, VS Code,
Sama ini nanti kalau mau jalanin aplikasi sih. Kalau misal enggak, maksudnya enggak mau jalan aplikasi, enggak apa-apa. Ini nanti dibayarin aja dulu. Yang penting 3 ini wajib. Jadi ada SDK, Android SDK, terus Android Studio, sama VS Code. Nah, untuk memulai project Flutter, teman-teman bisa pakai dua ini, Android Studio atau VS Code. Nah, karena saya pakainya Android Studio, jadi teman-teman bisa buka Android Studio-nya dulu. Kalau udah, harus download plugin Flutter-nya dulu. Itu nanti di setting di SDK Manager, di plugin sini. Nah, teman-teman bisa ketikkan Flutter. Nah, nanti tinggal diinstal. Nah, nanti bakal minta apa itu dua plugin, yang satu Flutter itu sendiri, yang kedua Dart. Nah, tapi teman-teman cukup install Flutter-nya aja, nanti bakal muncul pop-up permission buat install Dart-nya sekalian. Nah, misal kalau udah selesai terinstall, nanti bakal minta restart Android Studio. Nanti bakal kayak gini. Setelah nanti udah install plugin Flutter-nya, bakal muncul nih, start a new Flutter project. Nah, teman-teman bisa langsung klik yang ini, pilih yang Flutter application. Nah, ini untuk project name-nya, misal new Flutter app. Nah, untuk Flutter SDK path ini nanti teman-teman bisa arahin ke directory hasil ekstrak apa itu yang di-download tadi. Nah, kan yang punya aku di C Flutter. Nah, di sini tinggal di OK. Oh, udah ada nama projectnya. Oke. App baru. Nah, nih. Misal kalau udah proyeknya udah, terus Flutter SDK path-nya udah diisi, project location-nya juga mau ditaruh di mana, deskripsinya kayak apa, tinggal di next. Ini buat nentuin package-nya. Ini nanti terserah teman-teman. Kalau misal udah finish, nah tunggu sampai projectnya hasil di-create sama Android Studio. Oke, udah selesai. Nah, yang dari ini tuh deh strukturnya. Nanti untuk filenya teman-teman itu nanti ada di folder lib. Jadi untuk file Dart-nya nanti masuknya di lib semua. Nah, untuk teman-teman kalau mau nambah apa itu library atau nambah library namanya itu di sini pubspec.gaml. Nah, nanti kalau teman-teman mau nambahin apa itu library itu di sini, di bawahnya sini. Nah, pastikan juga sebelum pastikan ini 2 spasi ya, karena filternya itu bacanya 2 spasi. Agak aneh emang, bukan pakai tab tapi pakai spasi. Jadi pastikan dari pinggir kirinya itu 2 spasi. Baru nanti teman-teman bisa nulis, maksudnya library-nya bakal kebaca. Nah, kalau udah nanti tinggal di save aja.
Nah, si filternya itu nanti bakal baca aplikasinya itu dari sini, void main. Jadi main dia mau ngejalanin aplikasi pakai kelas yang mana. Ini kan pakai bawaannya my app. Nah, nanti dia bakal ngejalanin kelas my app yang extendnya stateless widget. Yang kayak tadi itu kelas yang nggak bisa berubah tampilannya. Nah, coba di run. Nah, ini untuk pertama kali run emang lumayan lama. Nah, ini nanti project demonya Flutter. Jadi ketika di klik ini, counternya nambah 1, ini nambah 1. Nah, kan tadi aku bilang my app-nya kan extendnya stateless widget. Tapi kok ini bisa berubah. Nah, si stateless widgetnya ini dia manggil kelas namanya my homepage. Nah, my homepage ini dia extendnya stateful widget. Jadi di sini ada dua widget yang tumpuk. Yang satu itu buat nampung title sama temanya aja. Terus nanti untuk dalamnya atau benar-benar dalamnya itu ya dalamnya situ itu stateful widget. Jadi ketika diklik ini bisa berubah. Nah, misal kalau aku mau ngerubah warna dari toolbar sama title-nya, itu teman-teman tinggal cari colors colors dot green. Nah, nanti nggak perlu di boot ulang, tinggal di Ctrl S atau di save. Nah, si appernya akan langsung berubah warnanya. Jadi nggak perlu build ulang, nggak perlu nunggu lama lagi, cukup hitungan detik, nanti tampilannya akan berubah. Nah, yang material app terus title ini maksudnya judul aplikasinya. Jadi kayak namanya, nama aplikasinya, title, terus dikasih home-nya itu scaffold, di scaffold-nya itu ada app bar. Nah, jadi ternyata aku baru tahu kalau untuk run app dia mintanya stateless widget, dia nggak mau pakai stateful widget. Jadi teman-teman untuk pertama kali bikin statelessnya dulu, baru kalau udah bisa bikin statefulnya. Ini panggil homepage-nya. Nah, coba gini, ada kelihatan. Nah, jadi statelessnya untuk home dia manggil stateful yang namanya homepage. Nah, homepage ini di dalamnya ada scaffold satu layar ini, terus ada app bar ini, terus aku kasih title pakai widget text, namanya halaman utama, terus nanti container atau di bodinya di sini aku kasih container dengan background color warnanya purple. Nah, misal kalau aku mau kasih icon, misal kalau teman-teman mau bikin apa itu widget di dalam widget, itu ada di atribut child. Jadi nanti atribut apa itu widgetnya masuk di dalam kontainer. Jadi misal kalau aku kasih ini row, jadi row ini widget row dia anak dari widget container. Misal aku kasih teks apa ya, jangan ini wes volume aja, volume teks nama
salihan, terus kasih teks lagi, jenis kelamin laki-laki. Nah, coba di save. Nah, nanti bakal keluar kayak gini. Nah, kenapa tiba-tiba kontennya jadi kecil? Soalnya kita nggak ngeset apa itu lebarnya itu mau seberapa. Misal, width-nya delapan puluh. Nah, untuk width-nya biar match parent itu pakai double infinity. Nah, itu buat si counternya ini buat apa itu jadi satu halaman lebarnya itu pakai double dot infinity. Misal ini tak ganti jadi teks field kasih decoration. Input decoration, misal kasihin teks kasihin teksnya nama. Nah, ini udah langsung muncul atau text field nama pakai hint. Nah, untuk ngasih margin kalian bisa pakai ini margin edge inside
all. Ini maksudnya margin untuk atas, bawah, kanan, kiri. Misal aku kasih 16. Nah, aku pakai padding. Nah, misal nama telepon. Kasih lagi email, terus tutorial button. Child text, simpan. Colors dot blue. Nah, ini kenapa apa itu buttonnya nggak bisa dipencet atau lampunya itu karena on press-nya masih nol atau aksinya masih nol. Misal gini, terus set state alert dialog title data is nah ini kontennya itu kayak badinya mau diisi apa, misal cuma aku isi teks data berhasil disimpan. Oke, coba di save. Nah, nanti misal aku isi Raihan, terus nomor teleponnya, disimpan, keluar. Bentar. Bentar.
misal kayak gini, coba. Nah, keluar pop-up buat notifikasi. Jadi aku ngasih aksi di material buttonnya di unpress, itu aku panggil method show dialog. Konteks ini apa ya namanya, kayak uh, inti dari kelas main Dart. Jadi intinya itu apa, intinya itu ya main Dartnya itu sendiri. Builder itu dia dibangun dari apa, itu juga dibangun dari kelasnya sendiri, konteks. Nah, setelah itu di return alert dialog, widget alert dialog, itu isinya ada title, pakai tag apa itu, pakai widget text, isinya notifikasi. Yang kedua ada konten atau isinya, isi dari alertnya itu pakai widget text. Terus isinya juga uh, teks juga, database disimpan. Misal kalau aku mau kasih tombol cancel, itu pakai ini action widget. Nah, misal hmm, Andaian ada yang request di chat. oh sorry, gak kelihatan aku. Bentar-bentar. Di chat ya. Oke, okay. Mana sih ini? Exit. Duh. Oh ini. Oh masalahnya Discord sepertinya dibuat agak terang. Oh oke okay, oke, okay. Sorry. Hmm, mana tadi? Nah ini. Keterangan. Mbak Edson aja. Nah, udah kelihatan kan kalau kuning? Tak buat putih aja wis. Nah, kelihatan ya. Misal ini mau aku kasih tombol, itu bisa pakai nih flat button. Sebenarnya bebas sih, mau pakai flat button, terus raise button atau material button. Tapi dari segi tampilan yang paling cocok buat alert itu yang flat button. Nah, ini misal aku kasih tulisan tutup. Tutup. Ininya dibuat gini, kosong aja. Di save. Nah, misal ini, nah, terus depan tutup. Oh, kan tutup. Buat tutupnya pakai ini navigator
kehadiran. Nah, kayak gitu. Oh ya, mau nambahin gimana caranya buat nambah gambar di Flutternya. Itu kalian bisa ke sini, bikin directory baru, misal namanya gambar. Gambar. Nah, kalian bisa masukin gambar dari mana ya, picture ini aja. Ini kalian bisa masukin ke filter ini, gambar. Nah, udah masuk. Nah, buat nambahinnya itu kalian harus nambahin di sini, pubspec.iaml. Nah, di sini sebenarnya udah ada contohnya. Kalian tinggal hapus komentarnya aja. Set juga. Ini nama foldernya kan tadi gambar. Terus nama filenya link.png. Ya, png. Bisa kalian simpan dulu pas pubspec-nya. Ctrl S. Nah, ini nanti bakal keluar tulisan pubspec has been edit. Nah, itu kalian pilih upgrade dependencies. Tunggu dulu. Lumayan agak lama, tapi gak terlalu lama banget lah ini. Tunggu sampai persennya selesai. Lama banget.
Misal kalau udah selesai, kalian bisa naruh gambar misal di bawahnya button, itu pakai image asset, terus namanya tadi apa kan tadi gambar slash link.png. Sekarang, nah ini keluar gambarnya. Jadi kalian bisa langsung nampilin gambar dari internalnya kalian. Itu kalian bikin folder baru namanya gambar atau aset terserah. Nanti taruh di situ. Di situ buka di spec.yml, cari yang ada tulisan assets-nya. Nah, nanti kalian ketikkan directory dari gambarnya tadi. Jadi misal kayak gini gambar slash link.png. Kalian juga bisa langsung nampilin gambar lewat URL. Itu caranya sama. Nah, itu tapi kalian nggak pakai image asset, tapi pakai image network. Nah, bisa kayak gini. Ini udah aku paste. Udah aku paste belum ya? Nah, misal terus simpen. Nih, keluar. Nah, nih, nanti langsung keluar gambar dari alamat URL yang udah kalian masukin tadi. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari teman-teman apa ada pertanyaan? Oke, silakan. Ada yang mau bertanya atau mau share screen juga sudah coba aplikasinya, silakan. Kalau berbeda ukuran layar gadgetnya, apakah size widget sudah responsif? Tidak perlu menggunakan 1 pixel ataupun dp seperti di Android Studio. Silakan dijawab, Pak Rehan. Maaf, bisa diulangi lagi pertanyaannya tadi. Itu dari Bima Renaldi Sumitro, angkatan 2018. Pertanyaannya adalah kalau berbeda ukuran layar gadgetnya, apakah size widget sudah responsif? Nah, tidak, dengan catatan tidak perlu menggunakan 1 pixel ataupun dp seperti di Android Studio. Oh, untuk di Flutter dia itu langsung responsif. Makanya setahu saya yang kemarin udah pernah coba itu tinggal pakai ukuran yang ini, bitnya pakai ini double.infinity. Jadi nanti langsung nyesuaiin sama ukuran layarnya. Langsung otomatis responsif. Mungkin responsif yang default ya. Kalau responsif yang agak ekspor, misal orientasinya berubah dari vertikal ke horizontal, mungkin ada settingan lagi. Cuman aku belum coba sampai ke situ sih. Tapi untuk responsif, iya langsung responsif. Oke ya, Bimo. Seperti itu jawabannya. Ada yang mau ditambahkan lagi? Oke, sepertinya sudah puas dengan jawabannya. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Atau ada yang mau share screen? Sudah uji coba? Nah, itu pertanyaan dari Rinda, angkatan 2017. Seberapa prospek Flutter ke depannya? Oh, ini kayak ngomong investasi dia. Pertanyaannya
berat juga ya prospek Flutter ke depannya. Ya, intinya itu apakah ke depan itu Flutter masih banyak digunakan atau kira-kira seperti apa gitu loh. Uh, uh, jadi gimana sih prospek Flutter untuk ke depannya? Kalau saya baca dari artikel terus sama apa itu website-website, Flutter ini dia lagi berkembang atau di puncak-puncaknya. Pada tahun berapa ya? Tahun kemarin atau tahun ini kalau nggak salah di Flutter itu termasuk uh, framework yang pertumbuhannya sangat cepat. Jadi dia peringkat 1 di tahun ini atau tahun kemarin aku lupa. Untuk Dart-nya dia peringkat 2 atau peringkat 3 ya. Di rankingnya untuk 2 tahun ini atau tahun kemarin. Jadi untuk prospek kedepannya kayaknya cukup menjanjikan karena kebanyakan project manager sekarang atau project-project yang ada dia itu mau murah, bukan murah sih, mau biayanya terjangkau, tapi udah bisa langsung build 2 atau 3 aplikasi, kayak langsung ke Android sama iOS, atau Android sama web, atau ketiga-tiganya juga bisa. Jadi cukup prospek untuk kedepannya. Oke ya, seperti itu ya jawabannya Rinda. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari KUI Beatbox. Apa perbedaan React Native dan Flutter? Perbedaan itu mendasarnya dari Flutter sama React Native itu dari bahasanya. Kalau React Native dia basisnya pakai JS atau JavaScript, sedangkan Flutter dia pakai Dart. Jadi udah beda bahasa. Kemudian dari sisi pengembangnya juga beda. React Native itu dia dari Facebook, sedangkan Flutter dia dari Google. Ya tinggal apa itu cocok-cocokan aja sih sebenarnya. Untuk fitur dan fitur sama, dia bisa sekali coding itu bisa jadi 2 aplikasi iOS sama Android. Flutter juga sama, cuma nanti tergantung bahasanya, kamu lebih cocok ke bahasa JavaScript atau ke Dart. Tapi kalau aku sih mending ke Dart, soalnya apa tuh strukturnya hampir mirip sama HTML CSS, jadi mudah dipelajarin, nggak susah. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Aditya Fajar Grazia, angkatan 2017. Untuk editornya, apakah harus menggunakan AS dan VS Code atau bisa salah satu? Oh, untuk masalah editor, yang direkomendasikan sama Flutter itu ada 2, cuma Android Studio sama VS Code. Aku juga belum pernah ketemu sama beberapa developer Flutter yang pakai di luar itu. Tapi misal kalau Mas Adit lebih laptopnya speknya agak menengah, bisa pakai VS Code. Karena kalau pakai Android Studio kan katanya kan berat. Tapi kalau setauku, kalau misal Android Studio cuma dibuat sebagai semacam text editor kayak gini, nggak buka default Android-nya atau stick Android yang lain, itu ringan kok, sama aja. Jadi tinggal selera. Tapi kalau misal mau lebih enak pakai Android Studio. Karena semua plugin terus sugestinya misal aku mau bikin aplikasi Android di Android Studio, ya kayak gitu sih. Tapi selera masing-masing. Tapi rekomendasi dari Flutter-nya cuma 2 itu, VS Code sama Android Studio. Ini ada pertanyaan lagi, jadi mungkin ini lanjutan dari pertanyaannya KUI Beatbox tadi tentang React Native dan juga Flutter. Ini ada pertanyaan dari Khairul Putra Pratama. Jadi lebih baik mana Flutter dengan React? Oh, jadi Mas lebih baik mana antara React dengan Flutter? Kalau membandingin kayak dua framework itu emang menurutku kurang berimbang ya, karena React Native itu untuk sekarang dia udah mencapai kayak popularitas. Jadi dia emang terkenal, terus kontributornya juga banyak, otomatis plugin-pluginnya juga banyak. Jadi misal kalau cari plugin kayak buat Firebase atau
Firebase UI itu yang bikin tampilan login otomatis buat ke Firebase itu ada. Nah, sedangkan di Flutter karena dia ini masih growing, masih masih berkembang. Mungkin baru tahun ini baru kemarin tuh mencapai puncak. Jadi ada beberapa plugin yang nggak ada. Jadi misal kayak yang tadi aku sebutin kayak Firebase UI yang buat tampilan login langsung itu di Flutter nggak ada karena emang dia ini masih berkembang, masih masih menapaki puncak popularitas apa sih namanya? Kayak mau menggait kontributor yang banyak. Jadi masih ada beberapa plugin yang nggak ada. Jadi kalau lebih enak, maksudnya lebih komplit pluginnya itu ada di React Native, sedangkan di Flutter itu belum tentu ada karena masih kontributornya masih dikit daripada si React Native itu. Gitu. Kalau untuk performanya sih 11-12 hampir sama. Kemudian ada pertanyaan lagi ya dari Galen Surya Dewanta angkatan 2018. Kalau di Flutter itu buat handle logiknya langsung di satu file tadi atau bagaimana? Oh, untuk handle logic, ini kan tadi aku cuma ngenalin beberapa tampilan sama logic buat pop-up. Nah, untuk yang logic yang lain itu bisa dipisah, bisa bikin file baru buat khusus logic, atau dicampur jadi satu domain juga nggak masalah. Tapi kalau misal ingin memisah, itu caranya gini, di lib ini nanti. Oke, misal kalau mau dipisah itu bisa. Jadi di folder libnya tinggal buat file Dart baru. Ini misal aku namain models kayak gini. Nah, kalian bisa bikin misal ini stateful widget halaman 2 atau ya jangan lupa diimport ya. Import nih widget model ini. Misal di sini ada container isinya kayak gini. Nah, nanti bisa dimasukin ke file yang lain. Itu caranya sama, diimport dulu kelasnya. Diimport model start. Nah, kayak gini. Misal kalau aku mau nampilin yang mainnya tadi, itu bisa di sini dipanggil nama kelasnya halaman 2. Nah, kayak gini. Jadi sama aja bisa untuk dipisah. Yang penting jangan lupa untuk diimport dulu biar bisa dipakai fungsi logiknya. Kayak gitu. Halo Pak. Oke ya. Sudah, Galen ya, sudah sesuai ya jawabannya ya. Mungkin terakhir sebelum saya tutup maksimal 5:30 harus diakhiri karena kita harus sholat maghrib agar senantiasa terhindar dari wabah corona.